Yang kelima adalah uruf. Uruf itu sendiri secara bahasa berarti adat atau kebiasaan. Adapun secara istilah syarak, uruf adalah apa yang dilakukan, apa yang dijadikan sandaran oleh manusia, dan mereka berpijak kepada ketentuan uruf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Atau bisa disimpulkan bahwa yang dinamakan uruf yaitu segala sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, atau segala sesuatu yang sudah dikenal di masyarakat pada umumnya. Ini ke uruf. Jadi menentukan hukum melalui uruf yaitu dengan menentukan hukum yang sudah terlaku di masyarakat atau bisa dikatakan adat istiadat. Lah uruf itu sendiri dibagi menjadi dua, ada uruf yang sahih atau yang benar, ada juga uruf yang fasid, uruf yang salah. Nah, uruf yang benar itu bagaimana? Uruf yang sahih bagaimana? Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di kebiasaan yang sudah terlaku dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu dikatakan dengan uruf sahih. Contoh, seperti halnya ketika seseorang melakukan lamaran, seorang laki-laki ketika melamar seorang perempuan dengan membawa barang-barang atau membawa sesuatu untuk diberikan kepada calon atau kepada perempuan yang akan dilamarnya. Nah, bagaimana hukum melamar dengan membawa barang-barang tersebut? Kalau menurut uruf, melamar seorang perempuan dengan membawa barang-barang tertentu niku diperbolehkan. Karena apa? Karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan itu sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat. Itu yang termasuk uruf sahih. Yang kedua adalah uruf fasid. Yang dinamakan dengan uruf fasid yaitu segala bentuk kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan bertentangan dengan syariat Islam. Contoh mawon, kebiasaan masyarakat yang bertentangan. Kebiasaan masyarakat untuk mengadakan ritual di tempat-tempat tertentu, semisal di bawah pohon besar ataupun di dekat batu besar yang dianggap angker, wingit atau keramat. Nah, di masyarakat itu terlaku. Ketika seseorang punya hajat tertentu dan supaya hajat itu bisa terkabul, maka mereka melakukan ritual di tempat-tempat seperti itu, semisalnya di bawah pohon yang mungkin pohonnya sudah tua, sebelahnya atau di dekatnya batu besar yang mungkin batu tersebut dianggap keramat, atau di patung atau dan lain sebagainya. Maka bagaimana hukum adat atau ritual tersebut? Kalau menurut uruf, kalau adat atau hukum tersebut niku, kalau menurut uruf, kebiasaan atau adat masyarakat tersebut kalau bertentangan dengan syariat, maka haram hukumnya. Karena apa? Bertentangannya dalam hal bisa menimbulkan kemusyrikan. Mereka mempercayai dengan benda-benda tertentu yang mungkin dianggap bisa mewujudkan keinginan seseorang. Ketika kita punya ingin hasil melakukan sesuatu, kita melakukan ritual di bawah pohon besar. Nah, itu kan sama halnya kita menyembah pohon, maka haram hukumnya, karena termasuk uruf yang fasid atau adat yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang keenam adalah syar'u man qablana. Syar'u man qablana. Syar'u itu berarti syariat, man itu berarti manusia, qablana berarti sebelum kita.
Syar'u man qablana mempunyai arti menurut bahasa berasal dari kata syar'u, syariah, sebuah aliran atau juga bisa dikatakan sebuah agama atau juga hukum syariat. Dan qablana artinya adalah sebelum kita atau sebelum adanya agama Islam. Sedangkan menurut istilah sedangkan menurut istilah syar'u man qablana adalah syariat yang diturunkan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad. Seperti halnya ajarannya agama Nabi Musa, Nabi Isa, atau ajaran Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Itu syar'u man qablana. Jadi secara ringkasnya syar'u man qablana yaitu syariat-syariat yang telah ditetapkan pada masa sebelum adanya syariatnya Nabi Muhammad atau sebelum adanya agama Islam. Syar'u man qablana itu ada kalanya yang dulu disyariatkan tapi sekarang dihapus, ada kalanya dulu disyariatkan tapi sekarang pada masa setelah Nabi Muhammad niku tetap dipakai. Contoh yang dulu disyariatkan sekarang dihapus, yaitu syariatnya Nabi Musa bahwa seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosa yang telah dilakukan, maka cara pertaubatannya dengan menyiksa atau membunuh dirinya sendiri. Itu syariat yang pernah ada pada masa Nabi Musa. Tapi syariat tersebut sekarang dihilangkan. Sekarang dihilangkan dan tidak dipakai pada syariatnya Nabi Muhammad. Ada juga cara menyucikan pakaian yang terkena najis. Kalau dalam syariat kita atau syariatnya Nabi Muhammad, cara mensucikan pakaian yang terkena najis yaitu dengan dicuci atau dibilas menggunakan air. Tapi kalau pada masa dulu sebelum adanya syariat Islam, cara mensucikan pakaian yang terkena najis yaitu dengan menghilangkan bentuk najisnya. Bagaimana cara menghilangkan? Bukan dengan disiram dengan air, tidak, tapi dengan cara dipotong atau disobek atau digunting bagian yang terkena najis. Semisal mawon pakaian kita, misal pakaian kita terkena kotoran ayam, maka tidak perlu pakaian kita dicuci menggunakan air, dibilas menggunakan air, tidak. Tapi cukup bagian yang terkena kotoran ayam dipotong atau disobek, maka pakaian kita bisa dikatakan suci. Itu syariat yang dulu sebelum adanya syariat. Itu contoh dulu disyariatkan tapi sekarang dihapus. Ada kalanya dulu disyariatkan tapi sekarang tetap dipakai, yaitu syariat puasa. Syariat puasa sebelum adanya syariat Islam dulu pernah ada syariat untuk puasa. Bahkan sampai sekarang pada syariatnya Nabi Muhammad SAW tetap dipakai di syariat puasa dengan cara yang sama. Itu mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, kita tidak diperkenankan makan atau minum atau memasukkan sesuatu dalam tubuh kita melalui lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Itu cara melakukan puasa. Terakhir, sumber hukum yang diperselisihkan
atau yang mukhtalaf, yang terakhir adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i artinya menurut bahasa adalah pendapat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasul, atau bisa disebut dengan hadis. Mengatakan bahwa madhab Syafi'i dapat menjadi hujah dalam penetapan hukum. Ini kalau menurut Imam Maliki, atau menurut juga Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id, atau sahabat Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya. Termasuk juga Imam Ahmad bin Hambal dalam suatu riwayat, itu ashabi kan nujumi bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti pasti engkau mendapat petunjuk. Itu mazhab Syafi'i. Jadi yang dinamakan dengan mazhab Syafi'i itu suatu hukum yang ditetapkan oleh para sahabat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itu hukum yang ditetapkan oleh para sahabat setelah Nabi Muhammad meninggal. Jadi itu yang disebut dengan mazhab Syafi'i. Seperti halnya dalam bagian waris, bagi seorang nenek itu mendapatkan bagian 1/6. Jadi seorang nenek dalam pembagian harta waris itu bisa mendapatkan bagian 1/6. Niku juga hukum yang ditetapkan dari madhab Syafi'i, atau hukum yang ditetapkan oleh para sahabat. Jadi dalam pembahasan kali ini kita membahas sumber-sumber hukum. Ada kalanya yang muttafaq, yang disepakati, yang ada 4, diantaranya Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ada kalanya sumber-sumber hukum yang diperselisihkan atau mukhtalaf, ini ada 7. Untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas itu saja dulu. Kita lanjut di pertemuan berikutnya dengan keterangan-keterangan yang lain. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat, dan dari semua ilmu-ilmu yang kita pelajari benar-benar ilmu yang bisa menjadi ilmu yang manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.